Suatu sore, pesta pernikahan yang diselenggarakan secara besar-besaran di daerah lereng Panjang. Pesta pernikahan Gentasari dengan Rustamaji yang didekorasi mewah. Tak lupa berbagai macam gulai disajikan, gulai kambing, gulai rebung, gulai kentang, dan sebagainya. Tak seindah yang bisa dipandang, nyatanya yang dirasakan para tamu berbeda. Macam-macam gulai yang disajikan rasanya tidak sesuai ekspektasi. Bumbu yang diracik tak meresap ke dagingnya. Kuah yang terlalu hambar karena kekurangan santan. Bagaimana bisa gulai dimasak tanpa menggunakan santan? Akibatnya berserakanlah gunjingan dan celah yang mesti ditanggung oleh tamu rumah. Inilah akibatnya jika ada kenduri yang juru masaknya bukan Makaji. Keluarga mempelai pria merasa dibodohi karena pada perjanjian awal, keluarga mempelai wanita berjanji bahwa urusan makanan selama pesta berlangsung akan dikepalai oleh Makaji. Tak bisa dibohongi karena lidah mereka sudah sangat hafal dengan masakan Makaji. Kalau besok gulai nangka masih saja hambar, kenduri tidak usah dilanjutkan. Percuma bikin helat besar-besaran tapi hidangannya bikin malu. Masalahnya mendatangkan Makaji. Tanpa sosok Makaji, berbagai macam makanan terasa hambar karena bumbunya tak diracik oleh pria berusia setengah abad yang bertangan dingin itu. Satu-satunya juru masak yang tersisa di lereng Panjang itu. Selain bertangan dingin, sosok Makaji juga rendah hati. Tak pernah memandang bulu, ia tak pernah keberatan membantu keluarga yang hendak mengadakan pesta. Di usia senja, ia masih kuat menahan kantuk dan penat untuk menyajikan menu yang tidak perlu ditanyakan lagi kualitasnya. Separuh umur ayah sudah ayah habiskan untuk memasak di kenduri orang-orang. Mungkin ini sudah waktunya ayah untuk beristirahat. Berikanlah tanggung jawab itu kepada yang lebih muda. Belum, ayah akan pikul beban ini sampai tangan ayah tak lagi lincah meracik bumbu. Kalau yang masih ingin jadi juru masak, ayah ikut aku saja ke Jakarta. Nanti ayah bekerja di salah satu restoranku di Jakarta. Sejenak terdiam mendengar jawaban anaknya. Orang tua mana yang tak ingin berkumpul dengan anak-anaknya di hari tua? Makaji sudah lama menunggu anaknya mengatakan hal tersebut. Beri ayah satu kesempatan lagi. Kenduri siapa? Kendurinya Makudun. Anak gadisnya baru saja dipinang. Malu kalau ayah batalkan. Anak gadis Mangkudun, Renggogeni, yang tak lain adalah perempuan masa lalu Azrial. Alasan mengapa Azrial memilih untuk merantau di ibu kota, sedangkan Mangkudun sendiri adalah tuan tanah di lereng Panjang. Hampir sepertiga wilayah adalah miliknya. Masih terekam jelas di memorinya, sang Renggogeni hampir lulus dari Akademi Keperawatan. Tak banyak orang kampung saat itu yang mampu bersekolah tinggi. Sementara Azrial, tamatan Madrasah Aliyasah yang bekerja honorer sebagai sekretaris di kota. Bahkan jika ia jadi kepala desa pun, ayah tak sudi punya menantu anak juru masak. Dia tuh laki-laki baik, jujur, bertanggung jawab. Engkau yakin kan berjodoh? Apa kau bilang jodoh? Ayah nggak rela kamu nikah dengan Azrial. Ayah akan carikan kamu jodoh yang lebih sepadan. Mbak, apa dia salah kalau ayahnya hanya juru masak? Jatuh martabat keluarga kita jika kau menikah dengan laki-laki seperti itu. Paham kau? Dengan berat hati, Azrial meninggalkan pujaan hatinya dan kampung halamannya. Awalnya, ia hanya tukang cuci piring di rumah makan. Ia menabung sedikit demi sedikit dan berkat kegigihannya selama bertahun-tahun, akhirnya ia menjadi juragan. Kini, lelaki yang awalnya diremehkan oleh seorang tuan tanah itu mempunyai 6 rumah makan dan puluhan pegawai. Ya, mungkin inilah hikmah dari gagalnya persuntingan anak sematawayang Mangkudun. Sekarang ialah orang lereng Panjang yang paling sukses di perantauan. Sudah bulat tekad Azrial untuk membawa sang ayah ikut dengannya ke Jakarta. Sejak ibunya tiada, ayahnya hanya sendiri di rumah. Adik-adiknya merantau pula di negeri orang. Dengan kondisi yang sudah mapan, Azrial masih bujang sampai kini. Bahkan orang tua yang datang untuk melamar sebagai menantu, tetapi belum ada gadis lain yang dapat mengambil hati Azrial. Mungkin ia masih belum bisa melupakan Renggogeni, atau bahkan ia tak benar-benar melupakan gadis itu.
Kenduri di rumah Mangkudun begitu semarak. 2 kali Maryam ditembakkan ke langit, pertanda dimulainya perhelatan agung. Tak biasanya pusaka peninggalan sesepuh adat lereng panjang itu dikeluarkan. Maklumlah, menantu Mangkudun bukan orang kebanyakan, tapi perwira muda kepolisian yang baru 2 tahun bertugas. Anak bungsu pensiunan tentara, orang disegani di kampung sebelah. Tetapi pesta yang digelar dengan penyembelihan 3 ekor kerbau jantan dan 7 ekor kambing itu tak begitu ramai dikunjungi. Orang-orang lereng panjang hanyalah datang di hari pertama, sekedar menyaksikan benda-benda pusaka adat yang dikeluarkan untuk menyemarakkan kenduri. Setelah itu mereka berbalik meninggalkan Helat. Bahkan ada yang belum sempat mencicipi hidangan tapi sudah tergesa untuk pulang. Gulai kambingnya gak ada rasa. Sayur rebungnya kayak sayur kuah toge, kembung kami dibuatnya. Dagingnya keras, remuk gigi awak. Makanannya bikin gak selera. Pasti juru masaknya bukan Makaji. Makin ke ujung, kenduri makin sepi. Rombongan pengantar mempelai pria diam-diam juga kecewa pada tuan rumah, karena mereka hanya dijamu dengan menu masakan yang asal-asalan. Kurang bumbu, kuah encer, dan daging yang tak kempuh. Padahal mereka bersemangat datang karena pesta pernikahan di lereng panjang pun keistimewaannya tersendiri. Dan keistimewaan itu ada pada rasa masakan hasil olahan tangan juru masak nomor 1. Siapa lagi kalau bukan Mang Kaji? Kenapa Makaji nggak ikut dalam kenduri seperti ini sih? Sia-sia kami datang loh, bukan Makaji yang masak. Menyesal kita datang, kita pulang saja. Yuk. Bye. 2 hari sebelum kenduri berlangsung, Azrial, anak lelaki Makaji, datang dari Jakarta. Ia pulang untuk menjemput Makaji. Kini juru masak itu sudah berada di Jakarta. Mungkin tak akan kembali, sebab ia akan menghabiskan hari tua di dekat anaknya. Orang-orang lereng panjang telah kehilangan juru masak handal yang pernah ada di kampung itu. Kabar kepergian Makaji sampai juga ke telinga pengantin baru Renggo Geni. Perempuan itu dapat membayangkan betapa terpiuh-piuhnya perasaan Azrial setelah mendengar kabar kekasih pujaannya telah dipersunting lelaki lain.